Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Sobat Budaya, kembali lagi bersama saya Risma Pramudita yang akan menemani Anda dalam podcast Ragam Budaya, sebuah ruang diskusi yang membahas tentang budaya di Indonesia secara menarik, santai, dan pastinya penuh wawasan. Nah, hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat krusial dan bahkan sering menjadi perbincangan di berbagai media sosial serta perbincangan di berbagai forum pendidikan maupun kebudayaan. Jadi, tema kita hari ini adalah Bahasa Lampung antara ancaman kepunahan dan upaya pelestarian. Nah, Sobat Budaya, kalian pasti sudah sangat sering mendengar orang-orang berkata bahwa sebentar lagi bahasa Lampung itu akan segera punah. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan itu benar atau hanya sekedar kekhawatiran yang dibesar-besarkan? Ya, Sobat Budaya, untuk membahas hal itu kami sudah mendatangkan 3 narasumber hebat dan pastinya berkompeten di bidangnya. Yang pertama, ini sudah ada dengan Ibu Dr. Deviliana M. Hum. Beliau ini merupakan seorang pakar linguistik. Selamat datang Ibu Devi. Terima kasih Karisma, senang sekali bisa hadir di podcast ini. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Ya, pastinya Ibu Devi. Terima kasih kembali. Izin membacakan sedikit CV tentang Anda. Nah, Sobat Budaya, beliau ini merupakan seorang pakar linguistik dan bahasa daerah yang telah lebih dari 20 tahun meneliti perkembangan bahasa-bahasa di Indonesia, terutama bahasa Lampung. Beliau juga aktif sebagai penulis berbagai jurnal ilmiah mengenai pelestarian bahasa daerah serta menjadi narasumber di berbagai seminar nasional. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir di sini, Bu Devi. Untuk selanjutnya ini ada narasumber kita yang kedua yang tidak kalah hebatnya. Ini dengan Ibu Delva Sari. Beliau ini merupakan seorang tokoh adat di salah satu kabupaten di Lampung Utara, tepatnya adalah Lampung Barat. Selamat datang Ibu Delva. Terima kasih Karisma, tapi pun halo sekali budaya. Untuk seluruh masyarakat Lampung terutama, saya juga turut bangga sekali, suatu kehormatan bagi saya karena dapat ikut berdiskusi pada forum kali ini. Nah, teman-teman, beliau ini juga merupakan tokoh adat Lampung sekaligus ketua Majelis Adat di Lampung Barat meneruskan ayahnya yang bergelar Sultan Raja Marga. Selama bertahun-tahun, beliau ini aktif membina generasi muda dalam kegiatan adat, menjadi pemangku berbagai upacara adat, serta memperjuangkan agar nilai-nilai bahasa daerah Lampung ini tidak punah. Ya, Sobat Budaya, adapun narasumber kita yang ketiga yang pastinya tidak kalah energik dan hebat dari 2 narasumber yang sudah saya kenalkan, yaitu ada Kak Destina Putri. Selamat datang Kak Destina. Halo, terima kasih Karisma. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Destina, 15 juta followers. Beliau ini sepertinya sangat energik dan humoris ya, Sobat Budaya. Nah, konten beliau ini juga sudah ditonton sebanyak ribuan bahkan jutaan di platform TikTok, juga di IG maupun di YouTube. Beliau sering membagikan konten terkait bahasa daerah, tentang juga budaya Lampung. Wah, pokoknya beliau ini adalah Gen Z yang sangat melestarikan bahasa daerahnya. Ya gitu. Terima kasih. Nah, Sobat Budaya, langsung saja kita mulai diskusi kita hari ini. Mungkin kita mulai langsung dengan satu pertanyaan yang mungkin juga sedang dipikirkan oleh beberapa orang atau banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat dari 3 narasumber kita ini? Kita mulai terlebih dahulu dari narasumber yang pertama, kepada Ibu Deviliana. Bagaimana pandangan Anda terkait pertanyaan tersebut? Kalau menurut saya sebagai peneliti bahasa memang ada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Tapi saya tidak bilang kalau bahasa Lampung sudah punah, karena sampai saat ini penggunaan bahasa Lampung masih banyak yang menggunakannya. Yang jadi perhatian adalah jumlah penutur yang semakin berkurang, terutama di kalangan generasi muda yang tinggal di perkotaan. Sekarang kita lihat saja, di rumah banyak orang tua yang menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan menggunakan bahasa Lampung. Lalu di sekolah, pelajaran bahasa Lampung hanya beberapa jam dalam seminggu. Setelah itu,
anak muda lebih banyak bermain media sosial menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau terus-menerus dibiarkan, maka jumlah penutur bahasa Lampung yang aktif akan semakin berkurang. Berarti menurut Anda ancaman ini cukup nyata dan bisa saja bahasa Lampung ini diambang kepunahan, begitu ya? Iya, kalau menurut saya memang nyata. Dalam ilmu linguistik, sebuah bahasa akan terancam jika tidak lagi diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, tanda-tanda ini sudah mulai terlihat pada bahasa Lampung. Nah, itulah tadi pandangan dari narasumber kita yang pertama. Mari kita dengarkan pandangan dari narasumber kita yang kedua. Kepada Ibu Delva, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya nih, kalau boleh jujur Mbak, saya kurang setuju sih kalau langsung mengatakan bahwa bahasa Lampung itu akan segera punah. Mengapa saya dapat mengatakan seperti ini? Karena pada faktanya sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat adat yang menggunakan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya nih, pada saat prosesi pernikahan, nah itu masih menggunakan bahasa Lampung. Pada saat pemberian gelar adat, lalu pada saat musyawarah pun itu selalu menggunakan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dari situ saja kita sudah bisa melihat kan bahwasannya bahasa Lampung itu masih terus hidup dan masih selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Dan menurut saya kata yang tepat itu bukan suatu kepunahan sih ya, tetapi karena banyaknya masyarakat yang tinggal di perkotaan itu sudah berkurang gitu menggunakan bahasa Lampungnya begitu. Nah, itulah tadi pandangan dari narasumber kita yang kedua, Ibu Delva. Menarik sekali ya Sobat Budaya, baru satu pertanyaan tetapi sudah ada dua pandangan yang berbeda dari dua narasumber kita ini. Selanjutnya mari kita dengarkan pandangan dari narasumber kita yang ketiga kepada Kak Destina. Bagaimana menurut Anda? Kalau boleh jujur, saya sih berada di tengah-tengah ya. Saya memahami sekali khawatirnya Ibu Devi. Karena sekarang memang anak muda lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa gaul atau bahkan bahasa asing. Tetapi saya juga setuju dengan Ibu Delva karena bahasa Lampung belum bisa dianggap punah. Mengapa? Karena sekarang banyak sekali anak-anak muda membuat konten sosial media dengan menggunakan bahasa Lampung, yaitu membuat video podcast, komedi, ceramah, atau bahkan game-game itu dengan menggunakan bahasa Lampung. Artinya teman-teman, minat itu masih ada, tapi bagaimana cara kita mengemasnya agar lebih menarik lagi gitu sih. Jadi menurut Kak Destina ini, media sosial itu justru dapat membantu perkembangan pelestarian bahasa daerah ya Kak? Iya, benar sekali, saya setuju. Media sosial itu sering dianggap salah satu penyebab punahnya budaya, tetapi bukan ya, bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita Iya, menggunakannya? bagaimana cara kita menggunakannya. Buktinya salah satu konten kreator ini menggunakan bahasa Lampung dan sudah banyak sekali views-nya ya Kak? Iya, 15 juta followers dan penontonnya berjuta-juta. Terima kasih. Siapa lagi sih? Sering juga kita mendengar dari beberapa Gen Z itu tidak bisa berbahasa Lampung, tetapi mereka bangga ya. Mungkin Kak Destina sebagai Gen Z sering mendengar teman-teman kita itu mengucapkan bahwa ada istilahnya Lampung cadang begitu ya. Iya, dia tuh bangga gitu ya. Padahal itu adalah hal yang sangat miris. Bahkan kalian pernah mendengar nggak sih para narasumber ini lagu Lampung yang liriknya itu kami orang Lampung nggak bisa bahasa Lampung. Itu ada yang pernah dengar nggak? Nggak ada ya? Pernah. Mungkin kalau para ibu-ibu sekalian ini jarang mendengarnya, tapi mereka seolah bangga karena tidak bisa berbahasa Lampung, padahal itu adalah hal yang sangat miris begitu. Betul. Nah, itulah tadi dari pertanyaan pertama sudah dijawab oleh beberapa narasumber kita. Nah, Sobat Budaya, mari kita masuk ke isu selanjutnya. Mungkin ini isunya cukup sensitif. Saya ingin menanyakan kepada tiga narasumber ini, bagaimana pandangan mereka terkait hal bahwa siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab melestarikan bahasa daerah. Mungkin dimulai dari Ibu Devi terlebih dahulu, bagaimana pandangan Anda terkait pertanyaan tersebut? Kalau menurut saya, keluarga, karena bahasa pertama kali dipelajari oleh anak itu berasal dari rumah. Kalau sejak kecil anak tidak mendengar bahasa Lampung, maka akan sulit kalau hanya mengandalkan di sekolah. Jadi, pelestarian bahasa Lampung dimulai dari keluarga. Baik, berarti pandangan dari Ibu Devi yang paling bertanggung jawab adalah keluarga, karena keluarga merupakan sarana atau madrasah pertama dari anak-anak. Kemudian untuk narasumber yang kedua, bagaimana pandangan Ibu Delva? Baik. Kalau menurut saya nih, kalau
ditanya siapa yang paling bertanggung jawab dalam melestarikan bahasa Lampung ini, jawabannya yaitu kita semua. Tapi yang paling utama itu adalah keluarga, sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Depi tadi, bahwasannya bahasa yang pertama yang dipelajari oleh seorang anak itu berasal dari rumah, yaitu dari keluarganya sendiri. Mengapa demikian? Kalau dari kecil anak itu sudah dilatih, lalu dipraktikkan, mereka menggunakan bahasa Lampung gitu ya. Jadi mereka itu akan mengingat lalu mempraktikkan bahasa tersebut di kehidupan sehari-harinya, seperti berbicara kepada ibu bapak, lalu saat ia bermain dia sudah bisa mempraktikkan berbicara menggunakan bahasa Lampung. Nah, selain di rumah, sekolah juga berperan penting dalam menjaga bahasa Lampung ini. Seperti guru nih, kalau di sekolah kan seharusnya guru itu dapat melatih selalu mempraktikkan gitu bahasa Lampung dalam pembelajaran bahasa Lampung. Kemudian selain sekolah, guru, pemerintah juga itu harus memiliki peran penting dalam melestarikan budaya Lampung, salah satunya bahasa Lampung ini. Mungkin pemerintah bisa mengadakan berbagai kegiatan gitu yang ada sangkut pautnya untuk melestarikan budaya Lampung, salah satunya yaitu bahasa Lampung. Begitu, Bu. Nah, pandangan dari narasumber kita yang kedua yang cukup kompleks, beberapa dari lapisan masyarakat maupun keluarga itu turut bertanggung jawab ya Ibu Ya, Deva. benar sekali. Selanjutnya untuk pandangan dari narasumber kita yang ketiga, mari kita dengarkan kepada Kak Destina, silakan. Nah, saya setuju dengan kedua pendapat tersebut karena fenomena-fenomena ini sering kita alami di lingkungan kita. Banyak orang tua yang sangat fasih menggunakan bahasa Lampung tetapi tidak mengajarkan anak-anaknya menggunakan bahasa Lampung tersebut. Jadi anak-anak itu hanya punya budayanya Lampung tetapi tidak bisa berbahasanya, begitu. Benar sekali, itu pendapat dari narasumber kita yang ketiga. Nah, memang banyak sekali sering kita temui anak muda sekarang ini, beberapa saja sih sebenarnya, itu memang tidak bisa berbahasa Lampung karena tidak terbiasa, dan bahkan mereka menganggap itu sebagai lelucon. Padahal itu sangat miris ya teman-teman dan Sobat Budaya. Tetapi saya yakin sekali bahwa Sobat Budaya tidak seperti itu ya. Nah, kalau kondisi ini terus berlanjut, saya khawatir penutur bahasa Lampung akan semakin berkurang. Bisa saja nanti bahasa Lampung hanya dipakai saat acara adat atau hanya di buku pelajaran saja, tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kita harus menjaga dan melestarikan bahasa Lampung dari sekarang. Oke. Nah, kalau menurut saya sih saya tetap optimis. Nah, jadi selama masyarakat adat Lampung ini masih terus menjaga tradisi dari budaya Lampung dan terutama keluarga masih terus memberikan edukasi kepada anak-anaknya dan terus mempraktikkan bahasa Lampung tersebut pada anak-anaknya, maka saya yakin bahasa Lampung akan tetap terjaga dan masih sangat lumrah untuk beberapa tahun ke depan dan dia tidak akan punah, insya Allah. Insya Allah. Semoga optimis Ibu. Ya, pasti ya, Berjalan kalau ya. optimis. Tapi, nah mungkin terakhir pertanyaan saya untuk para narasumber sekalian, jika kondisi ini terus dibiarkan, apakah kedepannya 20 atau 30 tahun lagi bahasa Lampung ini akan terancam punah? Nah, menurut saya Kak Risma, saya kurang setuju karena memang banyak anak muda yang gengsi menggunakan bahasa Lampung, tetapi tidak sedikit pula anak muda yang memanfaatkan media sosial dengan membuat konten seperti podcast dan lain sebagainya. Kita bisa menemukan di HP kita ya. Pemerintah sekarang sudah mendukung kita. Banyak sekali program-program yang dikeluarkan seperti Dubas. Kemudian juga ada Muli Menghana. Nah, iya, Mulai Menghana. Saya juga melihat di berbagai platform media sosial ada program kerja tentang kepenulisan berbahasa Lampung, misalnya cerita Dwi Bahasa, cerita anak Dwi Bahasa, begitu. Dan tidak sedikit pula program itu berdampak bagi para generasi muda dan juga ada benefit untuk yang menang gitu. Iya. Itu saya lihat 20 juta loh untuk beberapa pemenang itu. Wah, luar biasa sekali pemerintah kita ya. Untuk Dubas juga termasuk karena ada Trigatra Bangun Bangsa. Iya. Sobat Budaya, salah satu narasumber kita kali ini yaitu Ibu Delva Sari juga merupakan seorang alumnus Duta Bahasa tahun 2016 ya Ibu? Ya, betul sekali, Kak. Wah, luar biasa sekali memang.
Wah, hebat sekali para narasumber kita ini ya. Betul juga sih sebenarnya yang dikatakan oleh narasumber kita yang ketiga tadi, bahwa tidak sedikit juga banyak anak muda yang masih melestarikan dengan membuat berbagai konten di media sosial begitu. Saya setuju sekali. Saya senang melihat banyak anak muda yang membuat konten menggunakan bahasa daerahnya. Ini sudah menunjukkan bahwa adanya kepedulian terhadap bahasa Lampung. Tapi menurut saya, membuat video saja belum cukup. Bahasa Lampung akan hidup jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya dipakai saat membuat video saja, tapi biasakan juga menggunakan bahasa Lampung dalam ketika berbicara kepada orang tua, kakek, nenek, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau menurut saya sangat setuju dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Destina maupun Ibu Devi. Saya juga senang kalau generasi muda ini menggunakan mereka ini sudah bangga sekali menggunakan bahasa Lampung, seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Destina tadi. Mereka bangga membuat konten menggunakan bahasa Lampung. Selain itu juga sudah banyak loh anak muda sekarang yang mereka tuh membuat konten tidak hanya memaparkan bahasa Lampung saja, tapi mereka itu memamerkan makanan khas Lampung kita. Kemudian tidak hanya itu, mereka juga memamerkan bahwa budaya Lampung ini ada sangat banyak, salah satunya yaitu ada tarian. Apalagi tari sembah tuh sudah banyak sekali anak muda yang membuat konten menggunakan tari sembah. Lalu pada saat pembukaan tari sembah itu biasanya mereka memperkenalkan tari sembah itu menggunakan bahasa Lampung. Itu juga saya sangat bangga gitu kepada anak-anak muda sekarang. Nah, oleh karena itu saya itu tetap optimis bahwa bahasa Lampung itu tidak akan punah gitu selama anak muda masih terus menggunakan bahasa Lampung, lalu orang tua masih terus mengajarkan bahasa Lampung kepada anak-anaknya, dan masyarakat adat masih terus menggunakan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-harinya. Saya yakin bahasa Lampung itu mau sampai 20, 30, 40 itu tidak akan pernah punah begitu. Nah, itulah tadi Sobat Budaya jawaban dari para narasumber terkait pertanyaan apakah bahasa Lampung 20 atau 30 tahun ke depan ini akan terancam punah. Nah, Sobat Budaya, perbincangan kita hari ini cukup membuka wawasan. Ternyata pertanyaan apakah bahasa Lampung itu akan punah tidak bisa dijawab hanya dengan iya atau tidak, tetapi juga ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Sebelum ditutupnya podcast ini, saya ingin mendengarkan terlebih dahulu apakah ada pesan yang ingin para narasumber ini sampaikan kepada para generasi muda, khususnya Sobat Budaya. Dimulai dari Ibu Devi terlebih dahulu. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus bangga menggunakan bahasa Lampung. Bahasa Lampung bukan hanya alat komunikasi saja, tetapi bagian dari budaya, sejarah, dan identitas masyarakat Lampung. Saya memang menyampaikan bahwa adanya tanda-tanda penurunan bahasa Lampung, tapi kita tidak boleh menyerah. Justru itu kita harus bangga menggunakan bahasa Lampung dari sekarang. Betul sekali. Mulailah dari hal-hal sederhana. Ketika kita berbicara kepada orang tua, teman, dan orang-orang di sekitar kita bisa menggunakan bahasa Lampung. Itulah tadi pesan dari narasumber kita, seorang pakar linguistik, Ibu Dr. Deviliana M. Hum. Sobat Budaya, dengarkan dan terapkan ya. Untuk narasumber kita yang kedua, bagaimana Ibu? Di sini saya tidak mau panjang-panjang ya. Saya hanya berpesan kepada anak-anak muda. Nah, kalian itu penerus budaya. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Nah, kalau kalian bangga mengaku bahwa kalian itu orang Lampung, kalian juga harus bangga memiliki bahasa yang bagus. Kalian harus bangga melestarikan bahasa Lampung, karena bahasa kita ini cukup keren loh. Jangan sampai gengsi gitu memakai bahasa Lampung, apalagi di tempat umum. Kita harus selalu bangga mempunyai bahasa yang bagus, yang menarik gitu. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua. Lamun ayeun ngam, apalagi si Agung Jago dan melestarikan bahasa Lampung. Baik. Itulah tadi pesan dari narasumber kita yang kedua. Terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk narasumber kita yang ketiga, bagaimana Kak Destina? Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Budaya? Untuk teman-teman sebaya, jangan pernah merasa bahasa budaya itu kuno. Mari sama-sama kita melestarikan dan memperkenalkan kepada seluruh dunia dengan menggunakan media sosial. Jangan pernah malu dan ayo lakukan tindakan dengan satu bahasa, satu kata, satu kalimat, dan satu paragraf. Nah, itulah tadi pandangan dari narasumber kita yang ketiga. Jadi melestarikan bahasa Lampung itu tidak perlu dari hal-hal yang besar terlebih dahulu, tetapi juga bisa diawali dengan hal-hal kecil seperti yang dikatakan oleh Kak Destina Putri tadi.
Nah, Sobat Budaya, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh 3 narasumber kita. Harapannya Sobat Budaya dan kita semua dapat mengimplementasikan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, terima kasih juga kepada narasumber sekalian yang sudah hadir dan membagikan ilmu serta pengalaman yang luar biasa dari Ibu Devi Liana, dari Ibu Delva, juga Kak Destina Putri. Dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa Lampung memang belum punah tetapi sedang menghadapi tantangan yang cukup nyata. Penurunan penggunaan bahasa Lampung di generasi muda cukup menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan oleh keluarga, pemerintah maupun guru dan sarana pendidikan lainnya. Kemudian tetapi terlepas dari hal itu, banyak juga generasi muda yang masih melestarikan bahasa Lampung dan bahasa Lampung ini masih lestari sampai saat ini. Semoga harapannya bahasa Lampung akan tetap terjaga dan lestari selamanya. Amin. Program jamu-jamu melestarikan adat Lampung. Nah, itulah tadi diskusi kita pada podcast kali ini. Cukup seru dan menambah wawasan. Saya Risma Pramudita sebagai host pada kali ini pamit undur diri dan juga memohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan maupun tingkah laku. Dan Sobat Budaya, mungkin sekian dari saya dan narasumber sekalian.